Kutai Timur yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, membuka peluang yang cukup besar bagi penempatan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya tenaga kerja lokal di Kutai Timur. Hanya sayangnya, lulusan SMK atau yang sederajat tidak dibekali keterampilan khusus, terutama yang memiliki minat bekerja di pertambangan yang pada akhirnya kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar Kutai Timur. Inilah yang mengusik perhatian Kenex Lalo Dendang pendiri PT Anjev Mitra Karya sehingga menggagas pusat training center yang membekali keterampilan bagi putra-putri lulusan SMK atau sederajat di Kutai Timur. Cita-cita Pak Kenex Lalo Dendang belum kesampaian, beliau meninggal saat wabah COVID-19 melanda negeri ini. Kemudian gagasan itu dilanjutkan oleh adiknya, Bapak Roni Lalo Dendang. Roni Lalo Dendang menyatakan bahwa anak-anak yang ikut training di PT AMK tidak dipungut biaya sepeser pun. Ini pesan Pak Kenex kepada keluarga semasa hidup beliau. Di sini bahwa program training yang saya buka ini free, tidak dipungut biaya sama sekali. Bahwa mungkin ada sebagian dari keluaran dari training kami ini yang akan kami rekrut sebagai karyawan kami. Oh, karyawan Pak Roni sendiri? Kemudian selebihnya itu akan kami fasilitasi untuk ke perusahaan-perusahaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di workshop PT AMK. Workshop ini juga sekalian sebagai kantor dari PT AMK. Tujuan saya ke sini untuk menemui Pak Roni Lalo yang kebetulan saya ada janjian dengan beliau untuk melihat keadaan workshop beliau. Yuk, ikuti saya. Selamat pagi, Bu. Saya ingin bertemu dengan Pak Roni Lalo. Oh, Pak Roninya berada di ruangan atas, Pak, lagi tinggal ruangan untuk training center. Oh, di ruangan training center ya? Boleh saya diantar ke atas? Oh, boleh, Pak. Oke, baik. Iya. Itu ada Pak Roninya, Om. Oh, iya. Apa kabar, Bosku? Iya. Aduh. Katanya kan kita janjian kan mau ketemu di sana, kok ada di sini ya? Iya, saya lagi nih. Jadi saya sementara menginspeksi fasilitas yang akan kita pakai nanti untuk program training center untuk adik-adik kita. Program training center. Ini kan cita-cita dari almarhum Pak siapa? Pak Kenex. Pak Kenex ya. Iya. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Roni. Iya. Tujuannya sebenarnya apa sih, Pak Roni? Sebenarnya tujuannya saya ini karena saya melihat banyak adik-adik kita atau anak-anak kita yang baru lulus yang mungkin tidak lanjut kuliah dan mereka ingin mencari pekerjaan. Nah, mereka banyak mengalami kendala karena mereka tidak punya skill dan kemampuan. Iya. Nah, saya tergerak itu untuk melihat adik-adik kita atau anak-anak kita untuk bagaimana kita memfasilitasi. Makanya kami buka ini program training center dengan harapan mereka bisa mengikuti program belajar mengajar ini sekaligus dengan praktik di lapangan nantinya. Ya, itu harapannya kita. Oke, baik. Pak Roni, nanti boleh nggak saya diantar keliling-keliling melihat bagaimana suasana dari kantor Bapak ini, kemudian workshop Bapak ini? Boleh. Oke, baik Pak Roni. Ya. Ini Om, training center roomnya kita. Oh, jadi Iya, ini. iya. Apa saya bisa masuk? Boleh. Ayo Pak, kita lihat. Oke, baik. Makasih Pak Roni. Selamat siang Pak Ji. Selamat siang, Bos. Kami jalan-jalan dulu Pak. Mau lihat-lihat dulu untuk tempat proses belajar mengajar nanti untuk adik-adik kita untuk training center. Ini luar biasa. Ini luar biasa ini Pak Roni.
kan sudah dari training center room ini. Ya, Melihat keadaan mesin-mesin yang nanti akan dipraktikkan oleh anak-anak didik. Lalu kemana lagi kita ini, Pak? Bisa kita ke sana lagi. Ada satu ruangan lagi tempat mereka bisa melakukan praktek. Oh, ada lagi ruangan praktek sana. Oke, baik. Ini Pak, salah satu contoh beberapa anak-anak kita yang melakukan praktek magang terjun langsung di tempat kami yang dari sekolah. Jadi mereka bisa berinteraksi langsung dengan senior mekanik di sini, sehingga mereka bisa lebih bisa lebih memahami bagaimana sih mekanikal itu, bagaimana sih sistem kerjanya alat ini. Nah, jadi mereka bisa melihat langsung secara langsung di sini kan. Oh, di sini ya. Ini salah satu tempat kerja mereka. Tempat kerja praktek mereka ya, anak-anak SMA kita. Bisa Pak, kita langsung ke sana lagi Pak. Oke. Oke, saya sekarang dengan Pak Bate. Oke. Pak Bate, ini lama baru kita ketemu Pak. Begitu saya ketemu, saya harus wawancara Bapak sebagai salah satu tokoh toraja yang ada di Kalimantan Timur. Terima kasih Pak. Ini kan ada Pak Roni Pak, melakukan training kepada generasi muda kita agar bisa ikut serta terlibat di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Pandangan Pak Bate sebagai tokoh. Ya, tentunya kita sangat bersyukur ya dengan adanya kebijakan dari perusahaan AMK, dari jajaran direksinya, kemudian memiliki suatu program yang saya rasa sangat luar biasa ya, untuk menghimpun anak-anak kita yang mungkin sudah selesai dari SMK atau sederajat untuk dilatih. Karena terus terang aja yang menjadi permasalahan di kita itu, khususnya mungkin di Kutai Timur ini, adalah karena tidak ada pelatihan. Yeah. Nah, dengan adanya program ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa, dan itu sangat membantu masyarakat dan bahkan membantu pemerintah. Yeah. Nah, karena dengan program itu maka orang-orang atau anak-anak kita dari sini, dari lokal, dari Kutai Timur sendiri, itu otomatis akan dibekali oleh ilmu, dibekali ilmu untuk bisa bersaing. Nah, harapan kita dia bisa bersaing dengan orang-orang yang dari luar, dan kalau bisa dia menjadi pemenang. Luar biasa. Nah, gitu. Nah, sehingga saya sangat mengapresiasi dan saya secara pribadi berterima kasih kepada perusahaan yang mempunyai visi dan misi yang menurut saya sangat luar biasa. Iya, iya. Kalau perlu semua perusahaan seperti ini, Kutai Timur ini tidak akan kesulitan. Betul. Nah, begitu Pak. Selain bisa merekrut anak-anak muda tadi, juga membantu pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja. Oh betul, karena memang sebagai warga negara itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah juga tidak akan sanggup untuk melakukan hal itu sendiri, sehingga perlu memang disokong oleh stakeholder yang lain, termasuk perusahaan. Nah, AMK di sini punya peranan penting dan sangat luar biasa. Semoga AMK terus maju. Oke, baik. Terima kasih Pak Bupati. Sekarang saya ngobrol dengan Pak Yohanis sebagai orang tua daripada Roni. Nah, ini kan perusahaan keluarga Pak ya. Nah, kemudian tadi Pak Roni sudah jelaskan bahwa lokasi ini disiapkan untuk sebagai latihan para pencari kerja yang di-training di sini. Kemudian saya mau bertanya kepada Pak Yohanis. Pak, trainernya dari mana Pak? Begini ya, kebetulan saya mantan trainer dari KPC. 10 tahun jadi supervisor operator trainer ya. Dan banyak mantan-mantan trainer yang anggota saya dulu yang bisa membantu untuk melakukan pelatihan di sini. Ya. Targetnya kira-kira bisa mentraining orang itu Pak dalam 1 sampai 3 bulan berapa orang Pak? Itu tergantung ya. Kalau dulu kita sudah pernah melakukan pelatihan di sini, ya. Jadi itu tergantung banyaknya orang ya. Tapi kita usahakan supaya setiap orang itu, setiap training itu supaya bisa lebih 1 jam di atas salat baru turun lagi. Karena kalau sebentar ganti lagi hasilnya tidak maksimum ya. Makanya kalau kita buka training ini kita usahakan ya paling 10 orang 15 orang ya. Jadi karena
kita akan buka kelas dulu, mungkin beberapa hari baru pengenalan alat, ya sesudah pengenalan alat mulai training, kemudian kita buka kelas lagi. Buka kelas jadi lagi. berkesinambungan. Begitu. Nah, kemudian Pak, siapa kira-kira yang bisa diterima di sini untuk sebagai orang yang dilatih sebagai trainer? Ya, yang rencana kita itu kita mau usahakan anak-anak kita yang baru tamat dari SMA. Kita training di sini supaya mereka itu bisa bersaing dengan pendatang-pendatang. Ya. Jangan pendatang-pendatang saja yang bisa mengoperasikan alat berat, tetapi juga anak-anak kita di sini yang sudah lahir di Sangatta di sini, kalau dikasih kesempatan dia bisa juga ya mengoperasikan alat berat itu. Maka itu yang kita utamakan. Kemudian begini Pak, ini bukan persoalan isu suku, tetapi saya tahu persis Pak Roni, Pak Yohanes adalah dari masyarakat Toraja. Ya. Nah, apakah di spesialis nanti ini masyarakat Toraja saja atau gimana Pak? Itulah yang saya bilang dulu, bahwa dulu ada isu bahwa perusahaan ini perusahaan orang Toraja, perusahaan orang Kristen. Tapi tidak ini, karena sebagian besar karyawan kami itu Islam. Dan dulu kami sudah bikin program, bahkan ada trainer karyawan kami yang kita kasih naik ke umroh. Luar biasa Pak. Luar biasa Pak Yohanes. Ya, perusahaan sebenarnya itu. Setiap ini ada hari raya kurban kita sumbangkan juga, membantu saudara-saudara. Nah, kenapa saya tanyakan itu Pak, untuk menepis tadi isu itu. Nah, ini kan sudah jelas nih, penonton kita nantinya akan melihat bahwa ternyata perusahaan keluarga Pak Roni Lalo, Pak Yohanes ini tidak memandang suku, tidak memandang agama, semua bisa datang ke sini. Ya, semua bisa. Yang penting bahwa yang datang melamar itu sesuai dengan yang kita butuhkan, kecuali yang baru di training itu kan dari nol. Tapi yang sudah memang mempunyai kompetensi, yang mempunyai pengalaman, ya kita tidak bilang ini bukan orang Toraja, ini bukan orang Kristen, tidak. Jadi siapa saja. Siap, terima kasih Pak Yohanes. Mudah-mudahan usaha keluarga yang Bapak kelola ini betul-betul bisa bermanfaat, bukan untuk generasi muda Kutai Timur saja, akan tetapi generasi muda seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Pebi, tadi sudah keliling-keliling melihat beberapa fasilitas terkait dengan mobil-mobil yang nantinya akan dijadikan sebagai salah satu alat untuk dijadikan training di sini. Saya dengar Pebi ikut training sini juga ya? Iya, saya merupakan mahasiswa dari Akademi Teknik Sorowako dari Sulawesi Selatan. Kebetulan saya di sini PKL, tepatnya di PT Anjev dan Autoteknik. Ya, sekiranya saya sudah melihat unit-unit yang tadi sudah kita tinjau bersama. Nah, kemudian ada berapa orang yang dari Sorowako ke sini? Kami bersepuluh. 10 Kebetulan kami cuma 4 perempuannya, yang lainnya cowok semua. Mudah-mudahan apa ilmu yang didapatkan di sini bisa bermanfaat untuk Febiana. Amin. Kemudian nantinya setelah dari sini bisa langsung diterima oleh perusahaan. Amin. Oke, baik ya Febiana ya. Baik. Salam sama keluarga di Sorowako. Siap, Pak. Oke, baik. Selamat siang. Siang. Oke, Pak Roni, saya pamit dulu. Ya. Tetapi ada satu hal yang saya lupa tanyakan ke Pak Roni ini. Ini kan Pak Roni akan membuka training center. Pak, kan kalau di training center lain itu kan bayar, Pak. Kalau di sini bagaimana, Pak Roni? Oh ya, terima kasih Pak. Jadi saya perjelas di sini bahwa program training yang saya buka ini free, tidak dipungut biaya sama sekali. Ya, saya berharap adik-adik kita atau anak-anak kita yang baru lulusan ini bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk mereka boleh belajar, sehingga SDM mereka dan mereka punya rasa percaya diri untuk bisa bersaing dengan mekanik-mekanik yang dari luar. Oh begitu. Tapi kan ada satu persoalan lagi nih Pak Roni. Setelah training center kan mereka tidak tahu mau masuk ke mana. Kira-kira Pak Roni bisa mengawal nggak adik-adik atau anak-anak kita yang habis training center ini agar diterima di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kutai Timur? Iya. Jadi itu sudah jelas bahwa mungkin ada sebagian dari
keluaran dari training kami ini yang akan kami rekrut sebagai karyawan kami. Oh, karyawan Pak Roni sendiri. Kemudian selebihnya itu akan kami fasilitasi untuk ke perusahaan-perusahaan lain. Jadi kita akan mencoba mengawal bagaimana keluaran dari training center ini bisa bekerja mungkin di perusahaan-perusahaan dan kita akan jembatani itu. Wah, luar biasa Pak. Oke Pak Roni, terima kasih atas informasinya. Saya pamit pulang dulu. Oke, sama-sama Pak WP. Sehat selalu Pak. Siap. Mudah-mudahan apa yang Pak Roni lakukan ini membawa berkah untuk masyarakat Kutai Timur, khususnya anak-anak kita yang tidak punya keterampilan tapi mau bekerja di tambang. Amin. Oke, baik. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Oke. Om WP.